Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliandani dengan NIM 1W12460. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk masuk pada materi linked list, di mana pada lecture 7 ini ada data structure and algorithm with Python. Baik, langsung saja kita masuk pada overview, itu daftar isi dari materi linked list ini, dimulai dari introduction, selanjutnya various types of linked list, selanjutnya single linked list, circular linked list, ada double linked list. Yang ketiga ada positional list editing. Selanjutnya ada sorting positional list. Selanjutnya ada case study, yang maintaining access frequency, ada link based versus array based sequence, dan juga ada summary atau rangkumannya. Nah, langsung saja masuk pada introduction, di mana pada introduction ada arrays versus linked list. Nah, di sini ada array based sequence. Itu array yang memberikan presentasi berpusat. Nah, di sini untuk kelemahan array sendiri itu ada panjang array dinamis bisa lebih panjang dari jumlah elemen. Selanjutnya ada amortized bounds, itu mungkin tidak bisa diterima di real time system. Selanjutnya ada insert and delete, di posisi interior itu lambat. Linked list di sini pada slide keempat itu ada linked list sebagai alternatif. Setiap elemen disimpan dalam node. Setiap node itu memiliki referensi ke node tetangga atau ke node berikutnya. Nah, untuk kekurangannya di sini, kekurangan dari atau kelemahan dari linked list itu tidak bisa akses elemen dengan indeks numerik. Selanjutnya tidak bisa tahu posisi node keberapa hanya dengan melihat nodenya. Nah, selanjutnya itu masuk pada struktur singly linked list. Nah, pada gambar slide kelima ini itu merupakan sebuah single linked list yang terdiri dari kumpulan node yang membentuk ukuran linear. Nah, setiap node penyimpanan itu menyimpan dua hal, yaitu referensi ke halaman data dan referensi ke node berikutnya atau next. Nah, node pertama itu disebut head, dan node terakhir itu disebut tail. Nah, ciri khas dari tail ini adalah referensi next-nya itu bernilai bernilai non. Nah, yang menandakan akhir dari list. Selanjutnya itu proses berpindah dari satu node ke node berikutnya disebut transversing, atau istilah kerennya itu link hopping atau pointer hopping. Nah, contohnya di sini itu linked list yang menyimpan kode bandara. Selanjutnya itu sebuah linked setidaknya harus menyimpan beberapa informasi. Yang paling penting adalah referensi head.
Nah, tanpa referensi head ini kita tidak bisa menemukan node pertama dan akibatnya tidak bisa mengakses node manapun. Nah, meskipun tidak wajib, sangat disarankan untuk juga menyimpan referensi tail dan jumlah node atau size-nya. Nah, dengan menyimpan tail, kita tidak perlu melakukan transposing dari head hanya untuk menemukan node terakhir. Dan dengan menyimpan size, kita bisa tahu panjang list tanpa harus menghitung satu persatu. Oke, selanjutnya itu masuk pada inserting an element at the head of singly linked list atau insert element head. Nah, ini merupakan cara menambahkan elemen baru di bagian head atau awal dari single linked list. Nah, pada ilustrasi di layar itu langkah pertama itu membuat node baru dengan elemen E. Selanjutnya langkah kedua yaitu set referensi next dari node baru. Ini menunjuk ke head yang lama. Yang ketiga, langkah ketiga itu update head list agar menunjuk ke node berikutnya atau node baru. Nah, terakhir increment ukuran list. Nah, inilah kode implementasi dari Python, itu algoritma add first Python. Berarti kita perlu membuat menambahkan selanjutnya itu insert an element at the tail of a single linked list atau insert element ke tail. Nah, cara menambahkan elemen di bagian tail atau akhir list itu terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu membuat node baru. Yang kedua itu set next node baru canon karena dia akan menjadi tail baru. Selanjutnya itu yang ketiga set next dari tail yang lama menuju ke node baru. Yang keempat itu update tail list menuju ke node baru. Dan yang terakhir adalah increment size. Nah, kode implementasi seperti ini itu harus diperhatikan bahwa operasi ini juga ada tipe 1 karena kita punya referensi langsung ke tail. Nah, jika tidak punya referensi tail, kita harus transposing dari head ke ujung yang memakan waktu ON. Selanjutnya adalah removing an element from a single linked list. Nah, menghapus elemen dari head adalah kebalikan dari insert di head. Nah, caranya kita cukup menggeser head ke node berikutnya. Nah, node yang lama akan otomatis hilang karena tidak ada yang mereferensinya. Nah, hmm, Nah, dalam menghapus node terakhir di single linked list itu tidak mudah. Kenapa? Karena meskipun kita punya referensi ke tail, kita tidak tahu siapa node sebelum tail. Jadi kita tidak bisa mundur karena node hanya punya referensi ke depan. Nah, satu-satunya cara adalah transfer dari head yang memakan waktu ON. Nah, inilah mengapa kita butuh double linked list yang akan kita pelajari berikutnya. Selanjutnya itu ada implementation stack with a single linked list. Nah, di sini ada contoh untuk kode linked list, single linked list.
Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan dulu untuk kodenya. Selanjutnya saya akan mencobanya sendiri menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini pertama itu ada kelas linked list, linked stack. Nah, di sini kita akan buat kelas node di dalam kelas linked list. Nah, node ini memiliki dua atribut, yaitu elemen untuk menyimpan data dan next untuk referensi ke node berikutnya. Nah, di sini penggunaan slots itu bertujuan untuk menghemat memori. Nah, kelas linked list memiliki atribut head atau referensi ke node pertama dan size itu untuk jumlah elemen. Di sini itu metodenya len untuk mengembalikan ukuran. Nah, is empty itu untuk mengecek apakah stacknya kosong. Nah, untuk metode top itu mengembalikan elemen teratas stack tanpa menghapusnya. Karena ini stack atau LIFO itu elemen teratas adalah head dari linked list. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di start kita hanya perlu operasi di satu ujung atau head, karena itu single linked list sudah cukup. Nah, mungkin untuk kodenya ini saya akan langsung lanjut saja pada Visual Studio Code untuk menulisnya kembali. Nah, di sini saya telah membuka Visual Studio Code. Saya selanjutnya saya akan membuat file baru. Saya akan menyimpannya sebagai demo list menggunakan bahasa Python, jadi dari Python. Nah, pertama saya akan membuat kelasnya terlebih dahulu, yaitu kelas.
Hmm? Mm-mm. Ya, tidak ada. Hmm. Nah, untuk coding pada single linked list itu sudah selesai. Di mana di sini saya menamakan untuk kelasnya itu kelas linked list dan kelas node. Kelas nodenya itu terdiri dari ada elemen, ada next. Di mana untuk len itu untuk mengembalikan ukuran, ESMT itu mengecek apakah stacknya kosong. Di sini juga ada top, itu mengembalikan elemen teratas stack tanpa menghapusnya. Mungkin langsung saja saya lanjut pada slide berikutnya untuk materi single linked list. Nah, untuk materi selanjutnya itu oh, di sini masih ada lanjutan untuk kode dari
single linked list. Mungkin saya akan kembali lagi pada Visual Studio Code untuk melanjutkan kode yang ada pada slide ke-11. Nah, di sini untuk kodenya itu sudah ada. Nah, untuk lanjutannya di sini ada untuk metode push. Nah, ini untuk menambahkan elemen ke stack. Nah, di kode ini itu kita membuat node baru dengan elemen dan next-nya itu menunjuk ke head yang lama. Lalu kita set head ke node baru. Ini persis seperti yang kita pelajari di slide 7, satu baris kode. Nah, pada metode pop itu menghapus dan mengembalikan elemen teratas. Nah, kita simpan dulu elemen ke head, lalu menggeser head ke head next, dan kurangi size, dan mengembalikan elemen tadi. Untuk the method untuk metode str ini atau string, itu digunakan untuk mencetak stack, di mana kita transversing dari head sampai ke tail mengumpulkan semua elemen. Nah, pada di sini ada contoh output untuk slide 12, slide 11. Nah, di sini ada contoh output itu. Nah, ini awalnya stack berisi 6 elemen, yaitu 2, 0, 17, 3, 15, dan 10. Nah, setelah di pop 2 kali, elemen 2 dan 0 itu hilang, tersisa 4 elemen. Nah, itu dapat dilihat bahwa elemen yang baru masuk ke push akan dimulai dari awal, yaitu menjadi 17, 3, 15, dan 10. Selanjutnya itu kita masuk pada analysis of linked list operation atau analisis kompleksitas stack dengan linked list. Nah, di sini ada tabel operasi dan running time, di mana yang pertama S plus E itu O1, S pop itu O1 juga, S stop O1, len S itu running time-nya O1 juga, dan S is empty itu O1. Nah, dalam slide ini menunjukkan analisis kinerja dari implementasi stack. Nah, semua metode berjalan dalam waktu O1. Nah, pada kasus terburuk, ini lebih baik daripada implementasi stack dengan array yang kadang perlu resize. Tidak ada analisis amortisize yang diperlukan karena setiap operasi memang selalu konstan. Penggunaan memori adalah big O(n), di mana n adalah jumlah elemen dalam stack. Ini proporsional dan efisien. Inilah keunggulan linked list, yaitu waktu yang pasti dan dapat diprediksi. Selanjutnya itu implementation a query with a single linked list. Atau implementasi query dengan single linked list.
mungkin langsung saja saya masuk pada Visual Studio Code. Di sini saya telah masuk pada Visual Studio Code dan di sini untuk kodenya, untuk nama filenya saya menamakannya dengan query single linked list. Nah, di sini saya membukanya dengan kelas empty exception lalu kelas linked list query. Nah, query itu memiliki prinsip first in, first out, seperti antrian. Nah, elemen yang pertama masuk akan pertama keluar. Untuk query kita perlu operasi kedua di ujung, entry atau masuk di tail, dan di query itu keluar dari head. Nah, karena ini kita perlu menyimpan dua referensi, yaitu head dan tail. Nah, dalam kode ini kita tetap punya kelas node yang sama, itu konstruktor query menginisialisasi head sama dengan none, tail sama dengan none, dan size sama dengan null. Selanjutnya untuk metode di sini ada first yang mengembalikan elemen depan tanpa menghapusnya karena antrian elemen depan itu ada di head. Selanjutnya itu ada metode enquery, metode enquery. Itu menambahkan elemen di belakang antrian. Kita buat node baru dengan max sama dengan none. Jika query kosong, node baru menjadi head juga. Jika tidak, kita set next dari tail yang lama menuju ke node baru. Kemudian update tail ke node baru. Selanjutnya di sini juga ada dequery solve. Nah, ini menghapus dari depan. Kita simpan elemen head, lalu menggeser head ke head.next. Nah, ada kasus khusus. Nah, setelah penghapusan, jika query menjadi kosong, kita juga harus set tail sama dengan none. Nah, di akhir ini ada contoh untuk hasil output. Nah, di sini hasil outputnya ada 5,7,1,9,3. Nah, setelah di-query 2 kali, maka 5 dan 7 hilang. Yang tersisa hanya 1, 9, dan 3 saja. Oke, ini untuk kode ini telah selesai. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada circular linked list. Pada circular linked list itu mirip dengan circular array yang menggunakan modular arithmetic. Nah, pada circular linked list, sel tidak menuju ke none, melainkan kembali ke head. Nah,
Jadi, list membentuk lingkaran. Ini sangat cocok untuk data bersifat cyclic atau berulang, di mana tidak ada konsep awal dan akhir yang jelas. Nah, pada gambar pada halaman 15 ini, itu tail.next menunjuk ke head. Nah, membentuk lingkaran. Karena bentuknya lingkaran, kita hanya perlu menyimpan referensi ke satu node saja. Biasanya itu tail. Nah, dari tail kita bisa mengakses head melalui tail.next. Nah, ini berbeda dengan single linked list biasa yang perlu head dan tail. Selanjutnya itu kita masuk pada round robin scheduler. Nah, salah satu aplikasi menarik dari circular linked list itu round robin uh, scheduler. Nah, apa itu round robin scheduler? Jadi, ini adalah algoritma yang melayani elemen-elemen secara bergantian dalam lingkaran. Contohnya adalah sistem operasi yang membagi waktu CPU ke berbagai aplikasi atau server yang melayani banyak klien secara adil. Nah, dengan queue biasa, kita harus queue elemen, layani elemen tersebut, lalu queue lagi ke belakang. Ini butuh dua operasi. Nah, dengan circular queue, kita cukup layani elemen di front atau head, lalu panggil method atau rotate itu akan memindahkan head menjadi tail, sehingga elemen berikutnya siap dijalankan. Ini jauh lebih efisien. Selanjutnya pada slide ke-17 ini implementasi circular queue. Nah, mungkin langsung saja saya akan menulis kembali kodenya pada Visual Studio Code. Nah, untuk kode circular queue ini saya akan menyimpan filenya sebagai circular queue. Circular queue. Oke lah. Tuh, Nah, di sini saya akan memulainya dengan kelas, yaitu kelasnya di sini circular queue. Dan ada juga untuk kelas node-nya. Nah, perbedaan utama dengan queue biasa itu kita perlu menyimpan tail, tidak perlu head. Kenapa? Karena dalam circular list, head bisa diakses dari tail.next. Di mana konstruktor itu menginisialisasi tail sama dengan non dan size itu sama dengan 0. Nah, di sini itu ada method first itu mengembalikan elemen depan. Caranya itu mengambil head sama dengan tail.next lalu mengembalikan elemennya. Nah, jika queue-nya kosong, maka rise-nya akan error. Selanjutnya itu ada method enqueue. Nah, metode enqueue ini khusus saat queue kosong, node baru harus menuju ke dirinya sendiri atau newest .next sama dengan newest. Nah, jika tidak kosong, maka node baru menuju ke head yaitu tail.next, lalu tail.next menuju ke node baru. Terakhir update tail ke node baru. Selanjutnya di sini ada the queue. Nah, ini menyimpan all head yaitu tail.next. Nah, jika hanya satu elemen,
itu set tail sama dengan none. Nah, jika lebih, maka bypass all head dengan mengatur tail.next sama dengan all head.next itu akan mengurangi size dan mengembalikan elemen. Nah, di sini juga ada metode rotate. Ini yang spesial, di mana hanya dengan satu baris, yaitu self.tail sama dengan self.tail.next, ini memindahkan head menjadi tail. Nah, efektif memutar list dalam satu langkah. Nah, di sini ada contoh untuk output, di mana panjang kuenya itu sama dengan 5, yaitu 57193. Nah, jika uh, nah ini perubahannya itu menjadi 931. Elemen 1 yang tadinya di depan itu akan pindah ke belakang. Selanjutnya itu nah ini telah selesai. Selanjutnya kita masuk pada removing from the Nah, pada slide ke-19 ini itu ada ilustrasi kui pada circular kui. Nah, pada gambar kita bisa melihat tiga kondisi. Yang pertama itu dalam kondisi normal dengan banyak node, yaitu head yang dihapus adalah tail.next. Nah, kita atur tail.next itu menunjuk ke node setelah head, sehingga head terlepas dari lingkaran. Nah, di sini ada kasus khusus apabila kui hanya memiliki satu node, maka setelah di kui, tail harus di-set ke non karena kui menjadi kosong. Nah, visualisasi ini membantu memahami mengapa kita perlu penanganan khusus untuk kasus satu node. Nah, selanjutnya itu untuk slide ke-20 ini ilustrasi NQueue pada circular queue. Nah, dalam alurnya ini pertama kita buat node baru. Kedua, node baru.next itu menuju ke head, yaitu tail.next yang lama. Ketiga, tail.next itu kita arahkan ke node baru. Keempat, kita update tail menjadi node baru. Nah, hasilnya itu node baru menjadi tail dan lingkaran akan tetap utuh. Di sini dapat diperhatikan bahwa head tidak berubah, yang berubah hanya itu tail dan hubungannya di sekitarnya, hubungan di sekitarnya. Ini sangat efisien karena semua operasi NQueue dan dequeue di circular NQueue itu berjalan dalam satu waktu. Nah, untuk video kali ini hanya sampai pada slide ke-20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.